Jadi masing-masing aja. Rabita Alawiyah silakan dikembangkan oleh orang-orang Balawi. Jangan numpang-numpang di NU. Coba kalian dengan secara jantan kembangkan aja ajaran-ajaran cara berpikir Rabita Alawiyah. Kemudian diajarkan kepada bangsa Indonesia, mau masuk ke itu bangsa Indonesia, kepada cara berpikir mereka yang doktrinal demi kepentingan klan. Jadi ajaran-ajaran Islam dijadikan kendaraan untuk menyisipkan doktrinal pengagungan terhadap klan. Jadi dia membawakan ajaran yang menguntungkan dirinya. Nanti masyarakat akan menilai ajaran semacam ini apakah patut untuk dijadikan sebagai acuan kita beragama atau tidak, atau cara berpikir Nahdlatul Ulama yang diwarisi secara genealogis dan juga secara ideologis dari Wali Songo itu, atau yang satunya lagi yaitu cara berpikir yang Kristenis, yang diadopsi dari cara berpikir Wahabi. Itu biarkan nanti masyarakat memilih sendiri. Maksudnya Balawi 9 orang di 2020 yang dimasukkan oleh Kiai Miftahul Akhyar dan Kiai Yahya Stakuf telah melahirkan sebuah fenomena organisatoris yang kita lihat sendiri sangat memalukan. Terima kasih. Mas Charlie, Dr. Rocky, Dr. Hasanain Haikal. Ya, saya kira PBNU telah belajar banyak dari beberapa kejadian organisatoris yang terjadi belakangan kemarin. Itu tidak bisa dilepaskan dari adanya segelintir orang di dalam PBNU itu yang menarik-narik Balawi atau memberikan karpet merah terhadap oknum-oknum Balawi masuk dalam struktur di PBNU. Akhirnya apa yang terjadi hari ini itu semua sudah bisa menilai, bermula dari kasus Jatman Lutfi bin Yahya yang telah diberikan kesempatan, diberikan kehormatan 20 tahun menjadi pengurus bahkan ketua Jatman. Setelah 2023 PBNU kemudian menarik Jatman kembali ke PBNU dan meminta Lutfi bin Yahya untuk menyerahkan Jatman, malah kemudian Lutfi bin Yahya itu membuat organisasi tarekat bimbingan yang secara organisatoris itu berhadapan-hadapan diametral dengan Jatman yang disebut olehnya sebagai Jatma Aswaja. Dan kemudian terjadinya polemik Nasabis versus Nasab yang kaum Balawi memanfaatkan otoritas persuasifnya kepada beberapa gelintir pengurus PBNU untuk memecah pandangan PBNU terkait batalnya nasab Balawi ini. Kemudian hari ini kita saksikan perpecahan antara kubu Rais Ham dan kubu Yahya Stakuf. Itu tidak terlepas di belakangnya itu ada oknum-oknum Balawi di sana. Dan ini adalah pelajaran yang berharga. Saya kira NU di Muktamar ke-35 yang akan datang akan mengevaluasi total terhadap masuknya unsur-unsur Balawi di struktural PBNU, karena memang NU dan Balawi itu berbeda. NU berbeda dengan Balawi sebagaimana NU berbeda dengan Wahabi. NU adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama yang notabene adalah pengasuh-pengasuh pesantren yang dijadikan sebagai wadah untuk melestarikan, mengkontekstualisasikan, melembagakan ajaran-ajaran Islam Wali Songo, ajaran-ajaran Islam yang telah mampu dengan apik dipribumisasikan oleh Wali Songo, kemudian membentuk tipologi Islam tersendiri di negeri kita yang kita kenal dengan Islam Nusantara. Wali Songo telah mampu menarik hati bangsa Indonesia waktu itu untuk memeluk agama Islam.
Kenapa? Karena metodologi dakwah Wali Songo, metodologi nguwongke, artinya metodologi yang adaptif terhadap kearifan lokal. Mereka secara tauhid dirubah oleh metodologi dakwah Wali Songo dari kekufuran menjadi iman, tetapi mereka tetap menjadi diri mereka sendiri. Mereka tetap jadi orang Jawa, mereka tetap jadi orang Melayu, mereka tetap menjadi orang Dayak, mereka tetap menjadi orang Ambon, mereka tetap menjadi orang Bali, mereka tetap menjadi orang Nusa Tenggara Barat, mereka tetap jadi wong Madura, mereka tetap jadi orang Sunda ketika mereka meluk Islam. Bahkan mereka tetap menjadi raja di negerinya sendiri setelah mereka masuk Islam. Masjid-masjid dibangun dengan arsitektur Jawa, dengan atap tumpang seperti undan berundak. Kemudian menara-menara dibangun seperti candi-candi, sebagaimana yang terjadi di Menara Kudus. Kemudian kesenian-kesenian Jawa seperti gamelan untuk terus berkembang dengan diisi oleh tembang-tembang, lir-ilir, gondol-gondol pacul, tombo ati, dan lain sebagainya. Kemudian Wali Songo pula telah mampu untuk meyakinkan terhadap bangsa Indonesia waktu itu bahwa ketika mereka sudah menjadi Islam, mereka tidak akan menjadi budak dari para duat, para dai-dai yang mengislamkan mereka. Raja-raja tetap dari orang Jawa. Bahkan Wali Songo, walaupun secara otoritas persuasif begitu kuat pada waktu itu, untuk meningkatkan diri kepada otoritas koersif, misalnya dengan mendirikan kerajaan, itu sudah mampu karena pengikutnya luar biasa Wali Songo pada abad ke-16. Tetapi Wali Songo malah mengangkat Raden Fatah sebagai raja, bukan mengangkat Sunan Kalijaga. Di Cirebon yang diangkat cucu daripada Prabu Siliwangi. Yang di Banten yang diangkat adalah cucu daripada Prabu Sorosoan. Dan di berbagai tempat juga demikian. Jadi mereka telah mampu dirubah tauhidnya menjadi Islam, tetapi mereka tetap menjadi raja, mereka tetap menjadi orang Jawa, mereka tetap menjadi orang Sunda, mereka tetap boleh wayang kulit dengan lakon kalimah sada yang isinya adalah tentang syahadat. Orang-orang yang ingin melihat pertunjukan oleh Sunan Kalijaga tidak dipungut biaya, dia cukup mengucapkan kalimat syahadat. Siapa orang yang sudah Islam, dia boleh gratis dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cukup. Akhirnya Islam diterima begitu masif di abad 16 itu, walaupun Ibnu Battuta telah memberikan reportase bahwa di abad ke-7 Hijriah itu Islam sudah ada di Nusantara ini, tetapi Islam dapat diterima secara luas ketika cara berpikir dakwah formulanya ditemukan pada abad 16, yaitu cara berpikir pribumisasi Islam. Jadi Islam yang universal itu, yang datang dari langit, itu kemudian diterjemahkan dan diinterpretasi oleh Wali Songo sehingga tidak terjadi sinkretisme, tetapi di sana rasa kebudayaannya cukup kental. Jadi tidak ada sinkretisme agama Islam dan agama lain, tetapi penghormatan terhadap kebudayaan begitu dijaga oleh Wali Songo. Kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan tauhid universal Islam itu tetap dijaga, bahkan dihormati. Bahkan pada beberapa kasus, misalnya Sunan Kudus di Kudus, itu meminta kepada umat Islam tidak menyembelih sapi, padahal sapi itu dihalalkan di dalam Islam, demi untuk menghormati kepercayaan lama yang saat itu masih ada secara simultan beberapa komunitas yang memeluk agama Hindu, agar umat Islam ketika Idul Adha tidak menyembelih sapi. Sehingga umat Hindu semakin sayang, semakin cinta kepada
para wali songo, dan kemudian secara rela mereka semua hampir itu masuk terhadap agama Islam. Saya kira apa yang terjadi di India sekarang ini, benturan-benturan antara umat Islam dan Hindu ini terkait dengan Islam yang berkembang mungkin di India sekarang ini tidak menggunakan cara berpikir Islam Nusantara. Kalau cara berpikir Islam Nusantara yang dipakai di India, benturan clash itu antara umat Islam dan Hindu di India itu bisa dihindari. Maka itu umat Islam di India harus banyak belajar dari cara berpikir Islam Nusantara di Indonesia ini. Nah, sementara pada abad 20 itu, awal-awal abad 20 di mana NU dan beberapa organisasi lainnya itu tumbuh, cara berpikir itu telah dipisah oleh beberapa kolam-kolam yang berbeda. Kolam Islam pribumisasi Islam yang dibawa Wali Songo itu tetap bertahan dari generasi-generasi dibawa oleh para pengasuh-pengasuh pesantren. Kemudian Islam Wahabi masuk ke Indonesia, cara berpikir cara berpikir tekstualis yang kaku berkembang di Indonesia. Kemudian cara berpikir doktrinal Islam untuk kepentingan klan juga masuk mulai abad 19. Nah, 3 cara berpikir itu kemudian masing-masing tidak ada titik temu, sehingga melembagakan diri masing-masing. Cara berpikir pribumisasi Islam yang dibawa Wali Songo, yang secara lumintu dari generasi ke generasi dibawa oleh kiai-kiai pesantren, kemudian terlembagakan dengan Nahdlatul Ulama. Cara berpikir baru yang dibawa dari Arab Saudi atau dari Timur Tengah secara umum tentang pan-islamisme dan sebagainya yang kaku dan tekstualis itu kemudian melembagakan diri menjadi Muhammadiyah pada 1912. Nah, yang doktrinal untuk kepentingan klan itu kemudian terlembagakan dalam Rabita Alawiyah. Pada waktu itu para leluhur-leluhur kita, para orang tua kita berpikir memang 3 cara berpikir ini, poros utama cara berpikir Islam pada saat itu yang mempunyai otoritas persuasif di tengah-tengah masyarakat, itu tidak bisa bertemu, maka masing-masing membuat lembaga sendiri-sendiri. Orang-orang pesantren bikin NU, orang-orang Wahabi kemudian membuat Muhammadiyah, dan orang-orang Ba'lawi kemudian membuat Rabita Alawiyah. Muhammadiyah berdiri tidak membawa-bawa orang pesantren, NU berdiri tidak membawa orang-orang Wahabi dan orang-orang Ba'lawi, Rabita Alawiyah berdiri tidak membawa orang-orang Wahabi, juga tidak membawa orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang ajaran pribumisasi Islam. Masing-masing ini berjalan, dan saat ini 49% dari seluruh penduduk Indonesia atau 57% menurut Al-Pola Research dari umat Islam Indonesia berada atau mengidentifikasi diri sebagai orang Islam yang dekat dengan ajaran Nahdlatul Ulama. Jadi Rabita Alawiyah tetap hanya tidak masuk ke dalam survei itu, tidak ada itu, nggak masuk ke survei itu. Jadi tidak ada orang yang mengidentifikasi bangsa Indonesia sebagai anggota Rabita Alawiyah. Padahal Rabita Alawiyah itu bukan hanya ngurusin nasab, yang ngurusin nasab itu namanya Maktab Daimi. Dalam statutan Rabita Alawiyah 1928 itu dia sama dengan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perkumpulan yang ingin mengembangkan kerja-kerja untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, untuk pendidikan, untuk penyebaran paham keislaman, sama dengan Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini tidak ada orang bangsa Indonesia mengidentifikasi diri sebagai anggota Rabita Alawiyah. Muhammadiyah itu masih lumayan, anggotanya itu mencapai sekitar 4% dari seluruh umat Islam Indonesia, itu bisa mencapai sekitar 10 juta ya dari seluruh penduduk Indonesia. Yang lainnya itu 3%, ada yang radikal-radikal itu 0,4%. Jadi betapa cara berpikir Nahdlatul Ulama ini yang diadopsi dari cara berpikir para Wali Songo
di dalam bagaimana mereka berdakwah, menarik hati bangsa Indonesia untuk masuk Islam, itu sampai sekarang adalah menjadi idola bangsa Indonesia. Nah maka oleh karena itu tidak butuh Nahdlatul Ulama terhadap orang Wahabi, tidak butuh, pada orang Ba'lawi juga tidak butuh. Bahkan masuknya Ba'lawi 9 orang di 2020 yang dimasukkan oleh Kiai Miftahul Akhyar dan Kiai Yahya Sakub telah melahirkan sebuah fenomena organisatoris yang kita lihat sendiri sangat memalukan. Jadi masing-masing aja Rabita Alawiyah silakan dikembangkan oleh orang-orang Ba'lawi itu. Jangan numpang-numpang di NU. Coba kalian dengan secara jantan kembangkan aja ajaran-ajaran cara berpikir Rabita Alawiyah. Kemudian jajakan kepada bangsa Indonesia, mau masuk nggak itu bangsa Indonesia kepada cara berpikir mereka yang doktrinal demi kepentingan klan. Jadi ajaran-ajaran Islam dijadikan kendaraan untuk menyisipkan doktrinal pengagungan terhadap klan. Jadi dia membawakan ajaran yang menguntungkan dirinya. Nanti masyarakat akan menilai ajaran semacam ini apakah patut untuk dijadikan sebagai acuan kita beragama atau tidak, atau cara berpikir Nahdlatul Ulama yang diwarisi secara genealogis dan juga secara ideologis dari Wali Songo itu, atau yang satunya lagi yaitu cara berpikir yang tekstualis, yang kaku, yang diadopsi dari cara berpikir Wahabi. Itu biarkan nanti masyarakat memilih sendiri. Jangan masuk mengidentifikasi diri secara artifisial terhadap Nahdlatul Ulama, tetapi mempunyai loyalitas ganda ketika terjadi benturan kepentingan antara ajaran-ajaran Islam Nusantara dan ajaran doktrinal pengagungan klan. Kita sudah bisa menyaksikan beberapa peristiwa hubungan antara Nahdlatul Ulama dan klan Ba'lawi adalah hubungan-hubungan yang tidak mencerminkan kesetaraan. Orang-orang suci dari kaum Nahdlatul Ulama yang berhati tulus, yang husnudzon sentris, berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan klan. Kita bisa melihat misalnya Ahmad Assegaf yang ada di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Dikutip kata-katanya oleh Mbah Hasim 1926, karena umurnya tidak berbeda jauh antara Ahmad Assegaf dengan Mbah Hasim. Mungkin pernah ketemu di suatu kesempatan. Ahmad Assegaf ini memberikan dukungan dari kata-kata setelah deklarasi di Surabaya. Nah, akhirnya pada muktamar pertama setahun kemudian, kata-kata Ba'lawi yang namanya Ahmad Assegaf ini dikutip oleh Mbah Hasim bahwa Ahmad Assegaf ini menyerukan pada umat Islam untuk masuk ke Nahdlatul Ulama. Tetapi 2 tahun kemudian Ahmad Assegaf ini membentuk Rabita Alawiyah yang tujuannya secara organisasi sama dengan Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin ketika ketemu itu dia belum mempunyai tujuan, niat untuk membentuk Rabita Alawiyah. Tapi ketika bertemu Mbah Hasim, dia mujamalah mendukung, kemudian Mbah Hasim mungkin mengutip kata-kata itu, bahwa umat Islam masuklah ke Nahdlatul Ulama, ada di situ di dalam Qonun Asasi. Tetapi dia kemudian melihat 2 tahun kemudian, kalau kita membuat organisasi sendiri mungkin lebih hebat ya. Akhirnya dia membuat organisasi sendiri. Kalau dia betul-betul tulus mendukung Nahdlatul Ulama, dia tidak akan membentuk Rabita Alawiyah pada 2 tahun kemudian. Saya kira ini jadi pelajaran. Dan banyak lagi tuh kisah-kisah yang semacam itu
bahwa ketika tidak ada kesempatan, mereka mengaku bahwa dirinya bagian dari Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ada kesempatan menyaingi, maka mereka akan menyaingi. Mereka akan menggembosi Nahdlatul Ulama dari dalam. Dan ini bukan asal ucap saya punya data. Taufik Assegaf misalnya. Taufik Assegaf itu pernah menjadi Mustasar PWNU Jawa Timur. Tapi ketika anak-anak Banser kita membakar bendera HTI di Garut atau Cianjur, saya lupa, dikecam anak-anak Banser, katanya itu bukan membakar bendera HTI tapi membakar bendera La ilaha illallah. Orang-orang radikal itu dari EPI dan lain sebagainya mengecam Banser membakar kalimat tauhid. Ketua GP Ansor Gus Yakut mengatakan itu bukan bendera tauhid, itu bendera HTI ormas terlarang. Tapi orang-orang radikal tetap bahwa Ansor harus minta maaf. Di tengah serangan dari orang-orang luar Nahdlatul Ulama itu, apa yang dilakukan oleh Taufik Assegaf? Dia malah menyalakan api atau menyebor bensin dari api yang sudah menyala. Dia dalam kesempatan pengajiannya itu menyalahkan anak-anak kita Banser. Bahkan dia meminta pemerintah untuk menindak tegas anak-anak Banser. Bahkan dalam kesempatan itu pula dia sempat menyatakan bahwa ketua Banser itu banyak duitnya sekarang. Artinya sekarang itu ketika menjadi ketua Banser. Sebelumnya miskin. Ketika sudah jadi ketua Banser, kaya raya. Artinya apa? Ada transaksi di situ. Ini tuduhan yang keji. Orang yang sudah dimasukkan sebagai mustasar di tingkat PW di Jatim bukannya membela anak-anak kita yang sedang berjuang untuk memberantas paham-paham radikal semacam HTI yang ingin mengganti dasar negara Pancasila, malah kemudian dia bukan memberi nasihat, tetapi meminta pemerintah untuk menangkap, meminta pemerintah untuk menindak tegas. Saya ulangi, kata-kata Taufik Assegaf itu bukan menangkap, tapi menindak tegas. Tapi itu sudah cukup untuk kita menilai bahwa dia tidak tulus dalam mencintai Nahdlatul Ulama. Kesalahan bisa terjadi bagi anak-anak kita, tetapi ketika masih ada musawwig, masih ada sadil untuk membuat alasan, maka alasan itu yang harus kita pertimbangkan. Bukan malah kita seakan-akan berada di luar untuk melihat kesalahan anak-anak kita. Padahal kita yang ngomong bahwa HTI ini menyimpang. Abu Yadmiyati, Abu Yamuhtadi sudah berfatwa HTI ini haram. Abu Yamuhtadi itu adalah merupakan pengurus Nahdlatul Ulama, kesepuan di Nahdlatul Ulama. Anak-anak kita menerjemahkan daripada ungkapan orang-orang tuanya demi menjaga negara dan bangsa itu. Itu salah satu contoh. Contoh lain, Zain Umar bin Smith 2019. Dia ketua Rabita Alawiyah 2020 sampai 2020. Pada saat Nahdlatul Ulama mengusung Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden untuk Bapak Jokowi, bulan April akan terjadi pencoblosan di 2019. Mustasar Nahdlatul Ulama PBNU yang dari unsur Ba'lawi, Zain Umar Smith, malah beberapa hari sebelum pencoblosan dia membuat surat pengunduran diri sebagai mustasar yang diumumkan di media massa dengan narasi bahwa PBNU sekarang tidak aspiratif terhadap suara-suara umat Islam. Ini adalah penggembosan agar pendukungnya tidak mendukung calon yang diusung oleh PBNU ketika itu. Loyalitas ganda semacam ini harus menjadi pertimbangan historis bagi generasi NU hari ini, bahwa kaum Ba'lawi sikap dan wataknya seperti itu. Kalau misalnya kita masih memberikan kesempatan
kepada mereka untuk berada di struktural PBNU, maka akan ada benturan kepentingan dari cara berpikir Nahdlatul Ulama dengan cara berpikir mereka yang mempunyai kecenderungan klan sentris, pengagungan terhadap mereka. Kitab-kitab mereka penuh dengan klan sentris, pengagungan terhadap keluarga mereka. Jadi ajaran-ajaran Islam disisipkan dengan ajaran-ajaran doktrinal, pengagungan terhadap mereka lebih daripada manusia lainnya. Saya kira demikian, Mas Charlie.